Suara saya ini bagus aja ya? Bagus Pak. Bagus Pak. Bagus Pak. Tapi kalau udah gerak bilang ya, jangan diam. Kita sudah bicara banyak tapi Oke Pak. diam. Siapa? Siap. Kopi. Apa maksudnya kopi-kopi itu? ADR itu Pak. Manajemen konflik. Ya, kita mulai dari deskripsi singkat dari materi ini adalah membahas konsep, teori, dan aplikasi praktis dalam manajemen konflik serta problem solving-nya. Mahasiswa akan belajar mengidentifikasi akar penyebab konflik, kemudian menganalisis pola-pola konflik, serta merancang solusi yang efektif dan inovatif dengan pendekatan kolaboratif. Pendekatan teori dilengkapi dengan studi kasus untuk memahami penerapan nyata atau implementasinya dalam konteks bisnis dan organisasi. Jadi materi ini membekali kalian itu nanti kalau bekerja pasti akan menghadapi persoalan-persoalan. Kalau yang berkaitan dengan persoalan hukum itu sudah kalian pelajari di hukum dan etika bisnis. Nah, ini kalau terjadi konflik yang tidak dibawa ke hukum, bagaimana cara mengatasinya? Inilah kira-kira buku yang harus kalian pelajari. Kalau mau buku bahasa Inggrisnya banyak nih. Cukup yang bahasa Indonesia juga tidak masalah karena kalian mempelajari ini untuk kepentingan kalian nanti bekerja. Tetapi bisa juga untuk kepentingan kalian untuk membuat skripsi, untuk yang IKPM biasanya ini terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Misalnya kalau ada konflik di lapangan, pasti ketemu hal-hal seperti itu. Kemudian mata kuliah ini itu dengan sistem penilaian yang tidak menggunakan praktek, ya. Oh, ada prakteknya. Walaupun nanti kita lihat ya bagaimana bentuknya, tapi yang jelas efektif 10%, tugas 25%, praktek 0%, kuis 0%, UTS 15%, dan UAS 15%. Jadi tidak menggunakan praktek ya, kalau praktek juga bisa sebenarnya, tidak masalah. Oke. Buku yang pegangan kita sebenarnya adalah buku yang dibuat oleh orang asing ya. Yang pertama itu oleh Pisser ya. Buku-buku Pisser ini kita gunakan yang Getting to Yes. Ini untuk negosiasinya. Sedangkan untuk manajemen konfliknya, ini yang berwarna merah. Bukunya Rahim ini. Orang dari India, mungkin orang mana, tapi yang jelas dia yang membuat ini. Buku ini digunakan oleh kawan-kawan dari Indonesia untuk membuat buku yang manajemen konflik ini, itu yang digunakan. Cuma mereka membuatnya hanya satu bidang, nah sedangkan kita ini, itu dua bidang materi kuliah yang dilakukan, yang diuraikan. Kan? Katernya cuma satu kan? Kemudian apa yang menjadi RPS Di ya, sini materi ditaruh. kuliah ini Di ada sini apa di bawah? Iya. 7 kali pertemuan nanti pada Ada kah? pada Ada awal, sih. kemudian ada 7 lagi pertemuan berikutnya, kecuali nanti ada libur dan sebagainya, tentu akan diatur kemudian. Jadi isi dari kuliah ini pertama konsep konflik dan problem solving itu sendiri, yang kedua identifikasi Benar kecerian. masalah Kenapa dia? penyebabnya, pendekatan Kita kayak yang dilakukan, kolaboratif, kompetitif, dan mediasi, bagaimana kita memediasi orang, kemudian teknik problem solvingnya, ada problem tree, ada fishbone diagram, ada yang lain-lainnya.
Kemudian strategi pengambilan keputusan dalam konflik bagaimana, perancangan solusi konflik, dan strategi komunikasi. Selanjutnya setelah kita melakukan UTS, itu akan masuk kepada teknik mediasi, pengambilan keputusan strategi dengan decision tree, kemudian AHP kita gunakan, perancang solusi konflik, ya, pendekatan inovatif dan kolaboratif, komunikasi dalam konflik, konflik dalam keberlanjutan, kemudian evaluasi penyelesaian konflik dan integrasi problem solving dan manajemen konflik. Itu RPS kita, kalian bisa belajar duluan dengan itu, ya. Kemudian materi pendahuluan ini sebenarnya adalah ringkasan dari seluruh materi tadi, tetapi diambil yang highlight-nya sajalah, seperti itu kira-kira. Oke. Mudah-mudahan kalian mendengar ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran kita? Ya, tujuan pembelajaran ini yang pertama itu adalah mahasiswa memahami pengertian konflik dan mahasiswa juga mengerti bagaimana penyelesaian konflik masalah. Ya, penyelesaian masalah dari konflik itu. Indikatornya kalian paham dengan konsep ini. Bahan kajiannya adalah pendahuluan, definisi dan konsep dasar, akar konflik dalam organisasi, problem solving, hubungan konflik dengan problem solving, serta kesimpulan refleksi. Mudah-mudahan kalian sudah baca tadi apa yang saya sampaikan. Di pendahuluan ini kita menjelaskan apa itu konflik, ya, dan apa itu problem solving. Pertama kita cerita dulu bahwa konflik itu merupakan bagian dari kehidupan organisasi, termasuk agribisnis. Kadang-kadang konflik itu diperlukan, ya. Aneh juga Bapak ini, kenapa konflik diperlukan, kan seperti itu. Di partai politik, ini kalau partai politik bukan agribisnis. Di partai politik itu biasanya diperlukan konflik itu supaya terjadi kompetisi, ya, supaya orang rajin turun rapat, supaya orang rajin masuk kerja, sehingga harus dibuat hal-hal yang dipeliharalah konflik itu, kira-kira seperti itu. Di partai politik itu biasanya ada orang yang dijadikan kambing hitam. Jadi walaupun dia tuh baik-baik saja, tapi dia berperan jadi tokoh yang seolah-olah dia itu adalah orang yang jahat lah, seperti itu kira-kira ya. Lalu dibenci oleh orang lain. Nah, benci-benci itu diperlukan supaya apa? Supaya nanti tahu siapa yang pro, siapa yang kontra, siapa yang pro ketua, siapa yang kontra. Di politik itu seorang ketua harus membuat itu supaya dia tidak digulingkan. Kalau semuanya orang itu kompak, ketika kekompakan itu melawan ketua, itu bisa berbahaya bagi pemimpinnya. Ini contoh aja nih ya. Kalau di perusahaan itu berbeda. Perusahaan itu pimpinannya itu tidak dipilih seperti politik.
tetapi direksinya itu dipilih oleh komisaris. Jadi berbeda bentuknya ini. Nah, komisaris itu melihat orang yang profesional, orang yang begini. Tapi biasanya konfliknya itu tidak terjadi dengan anggota, konfliknya itu terjadi dengan stakeholder yang lain. Ya, siapa stakeholder yang lain? Misalnya pemasok bahan baku, pemasok pupuk, pemasok yang lain, konflik terjadi. Bisa juga terjadi konflik dengan konsumen, ya, tidak sesuai kualitasnya, tidak sesuai ukurannya. Itu sekilas dulu kenapa konflik itu terjadi, ya. Kemudian penyebab-penyebab konflik itu bisa kita identifikasi sebenarnya. Ini paling tidak ada 3. Keterbatasan sumber daya, ya. Apa sih sumber daya itu di ekonomi, ya? Kalau di ekonomi sumber daya itu adalah tenaga kerja, tanah, kemudian teknologi. Tanah itu maksudnya lahan, ya. Teknologi dan modal. 4 macam itu adalah yang disebut dengan sumber daya. Nah, sumber daya itu diolah menjadi bahan jadi, diproduksi, ya, untuk mencukupi keperluan manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya itu penyebab konflik. Misalnya, karena lahan untuk menanam tidak ada, maka perusahaan itu mencari lahan di tempat sekitarnya, lalu merambah ke masyarakat, ya, terjadilah konflik. Itu di bidang pertanian. Kalau di bidang lain, seperti misalnya kasus yang baru-baru ini kita dengar di TikTok di mana-mana itu, kasus pemagaran laut itu, ya. Pemagaran laut itu adalah karena keterbatasan lahan untuk perumahan yang baru, ya, seperti itu. Perumahan-perumahan elit di Jakarta itu adanya di Pantai Indah Kapuk. Di sebelah utaranya Pantai Jakarta, bandara itu semua itu adalah perumahan-perumahan elit yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha yang kaya raya. Ya, dipromosikannya bukan di Indonesia, tapi di Cina sana. Jadi banyak yang membeli orang luar negeri, orang Singapura, orang dari RRC yang beli, orang Hong Kong, ya. Jadi perumahan itu perumahan diperuntukkan bagi orang-orang yang berduit. Nah, karena tidak ada lagi lokasi yang baru, maka dibuatlah pagar laut itu. Seolah-olah yang membuat itu masyarakat untuk menangkap ikan. Padahal itu sedikit demi sedikit akan diuruk. Cuma ketahuan oleh beberapa orang lalu diributkan. Itu artinya keterbatasan lahan. Ada enggak keterbatasan modal? Ya ada, ya. Untuk membangun sebuah perusahaan itu perlu modal. Untuk membangun ibu kota negara itu perlu modal, ya. Terjadilah konflik apabila investasinya tidak masuk-masuk, ya. Di mana konfliknya? Ya, konflik yang ada terjadi di tingkat elit, ya, saling menuding. Dulu Pak Jokowi bilang sudah banyak sekali orang yang mau invest, ribuan orang. Oversubscriber investasi katanya. Tapi sampai terakhir tidak ada orang yang berinvestasi, bahkan kita menggunakan APBN.
terjadilah cekcok antara tokoh-tokoh di atas. Bahwa IKN itu pemborosan, bahwa IKN itu tidak diperlukan dan sebagainya. Itu keterbatasan modal. Nah, keterbatasan teknologi juga ada. Ya, nanti kita inikan ya, bagaimana. Kemudian ada perbedaan kepentingan. Yang satu kepentingannya untuk dapat duit. Yang satu kepentingannya misalnya untuk mendapatkan wilayah yang luas. Kalau dia cocok, tidak ada masalah. Tapi kalau sama-sama mau kepentingannya duit semua, akhirnya terjadi perebutan, ya, bermacam-macam hal yang mungkin terjadi. Kemudian juga konflik itu disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Ya. Misalnya nih, dosen dengan mahasiswa karena tidak pernah bertemu, tidak pernah ABCD berbincang-bincang, lalu tidak saling mengenal, walaupun ngajar tetap aja dosen itu. Tetapi karena dosen ini biasanya minta ditegur, minta disowani, ya, mahasiswa harus mengikuti itu. Jadi tipe-tipe dosen itu harus dipahami. Kita harus melakukan pendekatan. Kalau tidak ada pendekatan, maka komunikasi itu menjadi janggal, ya, menjadi tidak baik. Komunikasi yang tidak baik itu kalau terjadi sesuatu tidak dibela, nilainya dibiarkan sesuai aslinya, tidak ada ditambah-tambah, ya, karena komunikasinya buruk. Oleh karena itu, kalian yang sekian orang ini itu harus bagus komunikasi, dibangun komunikasi yang baik. Baik itu dengan kawan sendiri, ya, kawan di kelas, nanti kawan bekerja, itu harus membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu kan say hello, saling mengucapkan selamat di hari ulang tahun, apalagi pendekatan yang diperlukan. Kalau komunikasi dengan calon mertua bawakan gorengan, misalnya kan kayak gitu aja sebenarnya. Seperti tadi itu ada Pinky kasihkan dari staf BRI, halo Pak, halo, kayak gitu tuh komunikasi namanya. Makanya dibangun komunikasi yang sekarang ini masih belum coba dibuka. Karena dengan komunikasi kita berjejaring baik, itu memudahkan kita. Kita buatlah aja networking kita kemana saja. Ketika kita PKL seperti sekarang ini, itu adalah kawan kita di tempat-tempat itu. Nanti ketika ada keperluan, kita tinggal menghubungi. Makanya jangan lupa diminta nomor HP-nya, diminta agar bisa berkomunikasi lagi. Ya coba dibangun komunikasi yang baik. Kemudian apa itu problem solving kepentingannya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Jadi konflik-konflik yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, orang yang menyelesaikan ini jangan orang temperamental. Kayak mana sih orang temperamental itu? Orang yang mudah marah, mudah patah semangat, mudah patah arang. Kemudian juga kadang-kadang orang itu malas dalam hal misalnya bikin repot aja orang ini. Ya, malas seperti itu kira-kira. Yang seperti itu jangan dijadikan tempat untuk melakukan penyelesaian masalah, ya. Karena dia akan bisa menimbulkan masalah baru. Nah, kalian kalau bisa semuanya ini jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah, ya.
Kemudian orang yang menyelesaikan masalah itu tidak pembuat masalah. Kayak mana sih Pak orang pembuat masalah itu? Setiap berkumpul pasti dia yang buat masalah biasanya. Nah, cikal bakal seperti itu, nanti kalau bekerja pasti juga seperti itu. Apa sih berbuat masalah itu? Ya suka mengadu domba, suka menceritakan yang tidak baik. Jadi caranya adalah kalian harus ingat apabila orang itu menceritakan kawan kita di depan kita, maka kalau kita tidak ada, dia akan menceritakan kita. Itu diingat itu. Baik yang bercerita maupun yang diceritakan harus paham yang seperti itu. Nah, yang tukang bercerita mulai sekarang ini stop, ya, supaya harmonis. Karena kalau tidak, konflik itu akan terus terjadi. Ini contoh sebuah koperasi petani menghadapi masalah keuangan karena tingginya kredit macet. Dengan menggunakan pendekatan problem solving berbasis data, mereka mampu mengidentifikasi anggota yang memiliki resiko kredit tinggi dan merancang program pelatihan manajemen keuangan bagi anggotanya. Ya digambarkan dengan seorang petugas seperti itu ya, meskipun di lapangan pakai jas kan lucu juga ya. Menurut Robin, ya, ini dalam buku manajemen behavior ya, ekonomik. Perbedaan nyata atau dirasakan antara individu dan kelompok. Jadi ada perbedaan nyata, fair price, ya, artinya keterbukaan masalah harga nih biasanya. Di daerah-daerah yang ada plasma sawitnya, terjadi ini biasanya tidak fair, tidak terbuka harga, selalu tertutup, ya. Jadi terjadi perbedaan antara petani dengan perusahaan. Kemudian Nur Rahim, proses interaksi sosial yang muncul ketika ada ketidaksamaan tujuan antara dua atau lebih pihak dalam satu organisasi. Itu yang disebut konflik menurut Rahim. Kemudian menurut Detz dan kawan-kawan ini, yaitu ketidaksesuaian antara tujuan atau nilai yang diinginkan oleh satu pihak dengan pihak lain yang dapat menyebabkan ketegangan atau konfrontasi. Ya. Jadi konflik itu kalau dia meluas itu akan berbahaya apabila ada yang memicunya, ya. Misalnya orang unjuk rasa nih ketika konflik terjadi antara perusahaan dengan para petani di sekitarnya atau karyawannya. Itu apabila misalnya ada satu orang melempar batu ke petani yang sedang dengan masyarakat yang sedang berdemo itu, maka masyarakat yang berkumpul itu biasanya itu akan marah, seolah-olah yang melempar itu pihak perusahaan. Lalu masing-masing menyerang, melihat kawan luka-luka, ini membalas ceritanya. Padahal yang melakukan itu orang lain. Nah itulah yang disebut dengan provokator. Ya, orang lain yang menyebabkan terjadinya kerusuhan akibat konflik dua belah pihak. Yang seperti itu ya. Apa saja elemen konflik itu? Yang pertama, pihak yang terlibat. Bisa seperti pemilik lahan dan penggarap. Kemudian kepentingan bertentangan.
ya, perusahaan mementingkan keuntungan atau profit, kemudian kebutuhan masyarakat itu agar mereka di masyarakat lokal itu bisa sejahtera. Kesejahteraan itu dilihat dari pendidikan dan kesehatan biasanya, ditambah dengan rumah, jalan, lingkungan. Ingati, indikator kesejahteraan itu pasti di situ, ya, selain kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok kita itu pada zaman dulu hanya 3, ya, makan, pakaian, dan rumah, tempat tinggal, baik sewa maupun beli atau bikin, ya. Nah, sekarang itu ditambah menjadi 2 oleh WHO, oleh Bank Dunia, ya, yang disebut kebutuhan pokok itu ditambahkan pendidikan, kemudian kesehatan, termasuk di dalamnya makan bergizi itu, ya, ditambah satu lagi adalah lingkungan, ya, lingkungan, jalan, perumahan, itulah kebutuhan pokok kita. Makanya di negara kita ini, ya, yang disebut dengan pelaksana kebutuhan pokok itu adalah urusan wajib. Jadi urusan wajib di pemerintah daerah itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PU dan pemukiman, dinas perhubungan, itu yang wajib, ditambah dengan beberapa dinas lain, ya. Termasuk sosial di dalamnya, ya, kesejahteraan itu masuk penyandang cacat yang dipelihara oleh negara. Nah, kepentingan-kepentingan itu biasanya oleh pemerintah diminta kepada perusahaan dalam bentuk CSR. Ini kan belajar CSR juga semester ini, ya? Nggak ada yang dengar lagi kelihatannya nih. CSR sudah, Iya, Pak, Pak. sudah. Ya, kemarin masuk, ya. Itu kepentingan bertentangan. Yang ketiga adalah tujuan tidak selaras. Yang satu mau ke utara, yang satu mau ke selatan. Jadi konflik antar perusahaan agribisnis dan masyarakat lokal, itu contoh, ya. Selanjutnya, apa itu problem solving? Ya, atau penyelesaian masalah, ya. Menurut Newell dan Simon, ya, proses kognitif atau proses yang ada di pemikiran kita yang dilakukan individu atau kelompok untuk menemukan solusi terbaik dari situasi yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan, ya. Kemudian menurut Baria, ya, dari Malang nih, keterampilan penting yang melibatkan kemampuan untuk memahami masalah, mengevaluasi alternatif solusi, dan mengambil langkah yang efektif untuk mencapai tujuan, ya. Itu problem solving, ya. Menurut Kepner dan Trigu, ya, problem solving itu mencakup analisis logis terhadap situasi, kemudian identifikasi penyebab akar masalah, dan evaluasi alternatif solusi yang paling rasional. Problem solving itu kita simpulkan adalah proses berpikir yang terstruktur untuk mengatasi tantangan atau masalah tertentu secara rasional dan efisien. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu problem solving, kita langsung masuk kepada kesimpulan. Tapi kalau ada pertanyaan bagaimana menurut Kepner dan Trigu ini, kita jawab itu, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham, ya, proses berpikir yang terstruktur, ya. Komponen utama problem solving itu yang pertama adalah masalah.
Apa masalah itu? Yang pertama, situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tujuan. Dalam agribisnis, masalah sering muncul dalam rantai pasok, seperti keterlambatan pengiriman bahan baku akibat cuaca buruk. Jadi kalau kalian ada di Melak tadi, Pinky misalnya di Melak, berbisnis, terjadi keterlambatan, janjinya besok datang, lalu Pinky berjanjilah dengan kawan-kawan di Melak situ bahwa besok gas akan datang misalnya. Ternyata jalannya putus, lalu tidak bisa lewat, terlambatlah beberapa hari. Nah, terjadilah konflik antara si Pinky dengan yang mau dijanjikan tadi. Ini contoh ya, situasi kondisi yang tidak sesuai harapan dengan tujuan. Demikian juga contoh lain-lainnya bagaimana bentuknya ya. Kemudian solusinya bagaimana? Hasil akhir yang diharapkan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Contohnya, mengubah jalur distribusi untuk menghindari area rawan banjir. Kalau jalan Kota Bangun ke Melak itu putus atau becek sekali tidak bisa lewati lagi, lebih baik lewat sungai. Meskipun ada tambahan biaya. Tapi sebagai pemasok itu adalah resiko yang sudah diperhitungkan. Kalau jalannya bagus, maka untungnya lumayan. Tapi kalau ada masalah kayak gitu, mungkin untungnya berkurang. Itu aja masalahnya, pemasok ya. Jadi kalau kalian itu nanti bekerja sebagai pemasok kepada perusahaan, kalian harus paham ada risiko-risiko yang harus kalian lalui. Kemudian yang ketiga, itu adalah komponen utama problem solving itu adalah proses analisis. Nah, ini diingat ini. Yang meliputi pengumpulan data, identifikasi penyebab masalah, dan evaluasi alternatif. Contohnya menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, ya, untuk menentukan langkah-langkah strategi. Jadi kalian harus hafal betul ini, ya. Ada kok yang membuat analisis SWOT di skripsi di agribisnis ini, saya pernah menjadi pengujinya. Kalau kalian menggunakan ini juga bagus, terutama yang di KPM. Bagaimana caranya supaya petani itu mau mengikuti kita semua. Perbedaan antara problem solving dengan decision making. Decision making itu artinya pengambilan keputusan, ya, membuat keputusan. Yang dimaksud problem solving itu proses penyelesaian masalah dari identifikasi hingga solusi. Sedangkan decision making itu adalah proses memilih satu alternatif dari beberapa opsi. Fokus utama problem solving itu mengidentifikasi penyebab masalah dan menemukan solusi. Sedangkan pengambilan keputusan itu fokus utamanya adalah memilih keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Kemudian langkah utamanya di problem solving itu adalah mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan mengevaluasi solusi. Sedangkan decision making itu langkah utamanya adalah menentukan prioritas, membandingkan alternatif, lalu memilih. Makanya pimpinan-pimpinan itu di kantor, di perusahaan, di mana-mana itu, staf itu yang memberikan alternatif. Jadi kalau kalian posisi kalian sebagai staf nanti,
sebagai manajer misalnya, kalian akan memberikan alternatif pemecahan masalah yang terjadi, ya, itu dengan memberikan alternatif. Ya, setelah kalian analisis, kalian evaluasi, sudah diidentifikasi dengan baik, maka kalian memberikan alternatif. Alternatif satu itu misalnya kita pindahkan jalur distribusi itu menggunakan kapal laut. Kemudian kita juga bisa memberikan alternatif kepada pimpinan itu menghubungi distributor ataupun agen kita di satu kota itu agar menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita ini terlambat, menunggu jangan sampai jalan menjadi baik lagi. Itu alternatif kedua. Alternatif selanjutnya silahkan disusun sendiri, ya, apa yang bisa. Itu namanya alternatif-alternatif pilihan-pilihan yang harus digunakan. Kalau pimpinan itu rugikan kita. Betul, Pak, rugi kita, tetapi kepercayaan orang yang kita kontrak itu akan menjadi lebih baik meskipun kita rugi sedikit, seperti itu ya. Kemudian contohnya mencari penyebab kegagalan panen, solusi untuk mengatasinya. Decision making itu memutuskan jenis benih yang digunakan untuk musim depan, apa yang terbaik. Apa jagung kah ditanam atau apa? Oke. Penyebab-penyebab konflik itu yang pertama kepentingan bertentangan tadi, komunikasi yang buruk, perbedaan nilai budaya, sumber daya terbatas. Dari tiga yang di pendahuluan tadi, kita bisa ambil yang tidak kita jelaskan, yaitu perbedaan nilai budaya. Yang paling enak apa menjelaskan nilai budaya ini? Sering di TikTok itu orang Banjar berbeda pendapatnya dengan orang Bugis misalnya. Itu lelucon, tetapi itu mencerminkan perbedaan budaya. Yang satu bilang telur, hintalo, yang satu bilang telok. Bercekcoklah dia, terjadilah konflik di antara dua itu. Ya. Apalagi kalau itu bahasa, kalau ini pakaian. Kalau misalnya orang lagi kegiatan Mi'raj, sekarang ini lagi Mi'raj, umat muslimin Mi'raj misalnya. Lalu kalian hadir ke lokasi Mi'raj itu menggunakan you can see, ya. Baju yang ketat dan sebagainya, ya, bisa roknya sepaha. Itu akan terjadi konflik antara orang yang menggunakan pakaian yang bagus dan sesuai situasinya, ya, menggunakan baju muslim misalnya, ini datang dengan pakaian yang tidak sesuai, itu yang berbahaya, ya. Terjadi konflik akibat lintas budaya itu. Bisa juga misalnya, ya, ada satu kegiatan yang di situ satu kelompok orang, ya, yang kebetulan memiliki suku yang sama, ya, lalu datang suku lainnya dengan menggunakan atribut suku lain itu, lalu sok tahu di dalam situ, terjadilah pasti konflik, ya. Budaya ini kan ada pakaian, ada bahasa, ada bangunan misalnya, ya. Bangunan-bangunan yang di Kutai Barat misalnya ada lungun, ya. Kan bangunan tuh. Tempat menyemayamkan mayat, ya, sampai dia nanti tinggal tulang.
lalu diupacarakan kuangkai di situ nanti. Nah, kalau orang-orang yang misalnya dari suku lain itu melakukan tidak mengerti lungun itu untuk apa, lalu membuka, lalu menjatuhkan dan sebagainya, terjadilah konflik. Itu kira-kira perbedaan budaya. Nah, kalau kita kaitkan dengan agribisnis, kebanyakan orang yang bekerja di sektor agribisnis ini di Kalimantan Timur itu adalah pendatang, ya. Masyarakat lokalnya biasanya menjadi plasma. Pendatang itu ada yang dari NTT, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi. Nah, ini biasanya berbeda-beda bentuk kegiatannya, ya. Dengan masyarakat lokal juga berbeda. Misalnya kalau orang Muslim dari suku Kutai misalnya, itu kalau melakukan kegiatan selamatan itu dengan membaca doa, mengaji dan sebagainya. Sementara ada kawan-kawan dari agama lain itu kalau dia mengadakan misa ataupun pertemuan gitu, dia bertepuk-tepuk tangan, menyanyi dan sebagainya itu, bahkan menggunakan pengeras suara. Ini di tempat yang tertentu, yang bukan tempatnya, di daerah perkebunan itu bisa menyebabkan terjadinya konflik karena perbedaan kebiasaan itu, ya. Jadi itu konflik lintas budaya. Kemudian dampak konflik itu apa? Dampak konflik itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau yang saya jelaskan tadi rata-rata negatif, ya. Kalau konfliknya itu konflik karena berbeda pendapat, misalnya dalam satu kantor, itu bisa jadi positif. Bisa mendorong inovasi. Yang satu bilang, baiknya seperti ini. Saya tidak sependapat dengan Bapak itu. Karena Bapak itu menyebabkan A, B, C, D. Tinggal pimpinan nanti memilih, ya. Yang mana yang dipilih pimpinan, itulah nanti yang digunakan. Jadi bergantung kepada pimpinan. Yang kedua, positifnya itu meningkatkan dinamika dan adaptasi organisasi. Jadi orang-orang di dalam organisasi itu akan menjadi hebat seperti itu. Saya selalu bilang kepada BEM, ya, kepada kawan-kawan di organisasi mahasiswa itu, ketika organisasi itu orang berebut mau jadi ketuanya, ya, pastikan terjadi konflik. Konflik antara pemilih nanti. Ada pendukung A, ada pendukung B, masing-masing menjagokan jagonya. Nah, itu akan menyebabkan dinamika organisasi itu semakin maju. Kalau yang terpilih A, maka B ini yang kontrol nanti. Itulah disebut kalau dalam politik namanya oposisi. Ketika dia melakukan kegiatan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka yang kelompok yang kalah ini akan melakukan kritik. Sehingga orang yang jadi pimpinan di organisasi itu berupaya supaya dia baik. Kalau dia baik, tidak ada peluang lagi orang untuk menjelekkan dia. Nah, itu efek daripada atau dampak daripada konflik. Tapi ini konflik yang positif tadi, ya. Kemudian memunculkan peluang evaluasi sistem, ya. Jadi kalau kita
ada perbedaan pendapat, ya, itu pasti berkeinginan lebih baik biasanya. Meskipun ucapan ketika saat mau jadi ketua aja, misalnya visi misi, oh saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, seperti itu. Nah, kalau dalam satu organisasi itu orang tidak ada berminat, misalnya, kamu aja jadi ketua, enggak, saya enggak bisa, kamu aja. Itu artinya organisasi itu belum hebat, ya. Betunjuk-tunjukkan aja, ya. BEM kah, Himagrikom kah, atau apa namanya di kampus itu, apabila masih betunjuk-tunjukkan, itu artinya organisasi itu belum mantap. Kenapa dia belum mantap? Karena tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, saya mengajak nih kepada mahasiswa, menjadi ketua tingkat tuh ada manfaatnya enggak? Enggak ada ya? Mungkin enggak ada ya sekarang ini. Tapi nanti kalau misalnya ketua tingkat, kemudian PIC itu dijamin bagus komunikasinya dengan dosen, meskipun dia tidak bisa jawab dengan benar, ya, ada keliru-kelirunya dikit, dibetulkan aja dengan dosen yang dihubungi misalnya, itu berarti nanti orang rebutan menjadi itu. Itu loh. Mulai sudah organisasi itu ada manfaatnya untuk kepentingan yang bersangkutan. Apa menjadi ketua tingkat itu bisa seenaknya? Enggak bisa juga, ya. Tapi yang jelas pasti dia kenal dengan dosen-dosen yang ada, itu pasti. Komunikasinya pasti baik, dia berusaha menjadi baik. Ketua tingkat, wakil ketua tingkat, PIC masing-masing mata kuliah. Nggak tahu sekarang ini untuk itu apakah bermanfaat atau tidak, saya tidak tahu. Nah, kalau itu bermanfaat, pasti muncul konflik. Muncul nanti tata cara pemilihan ketua tingkat dan PIC-PIC-nya. Muncul nanti dinamika yang bagus, ya. Kalau dulu zaman saya tuh tunjul-tunjulan aja menjadi ketua tingkat tuh enggak ada yang ini. Tapi di Lemhanas, di Klatpim, itu karena sudah ada jaminan dari instansi yang tersebut bahwa dia pasti lulus, orang rebutan menjadi ketua tingkat itu. Betul-betul berebut jadi ketua tingkat, ya. Dampak negatifnya apa? Penurunan produktivitas akibat mogok dan sebagainya, itu meningkatkan stres kerja. Itu dampak negatif dari konflik. Potensi disintegrasi tim. Kalau dalam satu tim terjadi konflik, perbedaan yang tajam, cenderung nanti berpisah, tidak mau satu tim lagi. Ya, yang diprotes jadi stres. Makanya seorang pemimpin, seorang manajer itu harus memahami bagaimana memanage stres itu, ya. Bagaimana mengelola stres. Ini kan tidak dipelajari di Fakultas Pertanian. Ini saya lihat bagaimana mengelola stres itu. Tapi ada buku, ada yang bisa dipelajari. Nanti kalian kalau kebetulan sudah bekerja, harus paham itu, ya. Bagaimana kita tenang menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Meskipun di dalam hati kita kadang-kadang ada juga masalah.
belajarlah dari pramugari itu ketika pesawat tuh goyang mau jatuh, dia masih tersenyum dan membuat orang menjadi tenang. Biasanya pesawat lagi goyang-goyang gitu, dia lewat tersenyum jalan rapi seperti itu. Itu tujuannya apa? Supaya semua orang itu menjadi tenang. Bentar ya. Halo. Saya masih ngajar ya. Salam. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau ada kawan, bagus juga, Bu Aeng. Kayak mana, Bu ya? Kalau sulit juga kan ngajar. Ini ngajar S2. Kalaunya S2 juga yang ngajar. Kalau kena protes. Iya, iya, Bu. Coba kena cari dulu lah. Ya, tetapkan aja saya, enggak apa-apa. Iya. Enggak, maksudnya ditetapkan aja dulu. Nanti kalau di tengah jalan ada kan kalau direvisi aja kan. Enggak, soalnya di S1 saya ada juga nih manajemen konflik. Misalnya saya sendirian juga ngajar, jadi ke- kebanyakan. Iya, boleh. Karena iya, iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Salam. Ya, maaf ya. Ada telepon tadi. Oke, dampak negatif, dampak positif dari konflik itu bisa kita atur sedemikian rupa. Kemudian apa saja tahapan-tahapan dari problem solving itu? Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis akar masalah itu apa, penyusunan alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, dan implementasi dari evaluasi. Jadi urutannya seperti itu, ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi apa sih ini, ya. Kita buat identifikasi. Biasanya kalau membuat itu dilakukan dengan berkelompok seperti itu. Jadi saling mencurahkan pendapat. Menurut saya seperti ini, menurut kamu seperti ini. Nah, ini ada beberapa alat ya yang bisa digunakan. Yang pertama fishbone diagram. Mungkin sudah biasa menggunakan ini. Ini tujuannya untuk menganalisis akar masalah itu apa. Kemudian SWOT analisis itu bagaimana strategi ke depan dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan internal kita, kemudian peluang dan ancaman yang di eksternal itu apa. Kemudian mind mapping ini visualisasi solusi yang kreatif. Dengan mind map kita bisa melihat apa solusi yang terbaik untuk ini. Ya.
Bisa juga kita menggunakan yang namanya analisa pohon, problem tree namanya, ya. Nanti kita lihat di ininya. Ini contoh yang pertama. Ini problem tree. Ya, problem tree itu intinya sebenarnya kita bisa melihat pohon itu. Yang muncul ke permukaan itu, pohon itu adalah daun dan batangnya. Ya. Daun dan batang ini disebut dengan simptom, ya, yang muncul keluar. Sedangkan persoalan-persoalan yang terlindungi ini inilah akar masalahnya. Kalau dijadikan masalah, ya, ini pohon-pohon ini berakar, dari pohon itu yang terlihat adalah daun dan batang pohon cabang-cabangnya. Apakah yang terlihat itu bisa mencerminkan di bawahnya? Bisa. Kalau misalnya pohon itu buahnya tidak bagus, kecil-kecil, tidak sehat, berarti kekurangan unsur hara. Nah, unsur hara yang kurang di sini apa? Untuk mengetahui unsur hara di bawah ini, kita perlu melakukan identifikasi. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil sampel tanah di sini, lalu dianalisis unsur apa yang kurang. Apakah N, apakah P, apakah K. Ya. Dari hasil analisis itu kita bisa mengukur apa yang diperlukan. Nah, untuk memudahkan kepada petani, biasanya diberikan saja pupuk lengkap NPK itu. Karena tidak mungkin semua tempat itu dilakukan yang namanya analisa tanahnya. Ini contoh aja ya. Problem tree itu mengambil iktibar dari sebatang pohon ini. Ya. Ini misalnya analisis pohon model pertama. Ini pohonnya ke samping ya. Masalah utamanya itu ada 3. Penyebab level pertama, penyebab level kedua, dan penyebab level pertama ini juga ya. Yang ketiga. Baru penyebab level kedua, penyebab level ketiga, penyebab level kedua, penyebab level kedua pada yang bagian ini. Analisa model yang kedua, masalah utamanya itu di tengah. Ya. Tetapi di atasnya ini akibat. Akibat pertama, kedua, ketiga. Di bawah ini, ya, artinya yang muncul keluar nih. Ibaratkan pohon itu daunnya ini. Ini adalah masalah utamanya. Masalah utamanya ini ada penyebab level pertama, penyebab level kedua ini. Dulu saya bekerja di TAD ya, di salah satu organisasi BMZ dari Jerman. Itu selalu menggunakan analisa pohon ini untuk melakukan berbagai hal dalam bentuk workshop. Dia merubahnya menjadi metode ZOP namanya. Jadi dia bilang metode ZOP. Dengan menggunakan papan tulis yang dilapis dengan softboard, ya, sehingga bisa ditusuk-tusuk dengan jarum gitu. Lalu kertas itu ditulis oleh masing-masing orang. Satu orang menjadi fasilitator, dia yang nempel nanti. Oh, ini penyebab kedua, penyebab pertama, penyebab ini. Itu bisa dilakukan dan cepat sekali menyelesaikan masalahnya. Ya. Jadi analisis-analisis ini bisa digunakan nanti, bisa ambil di Adin Rasuldin ini di slide share ya, dilihat aja nanti. Ini bisa digunakan kalian untuk menjadi contoh bagaimana
mengidentifikasi, menganalisis masalah itu ya dengan analisa pohon. Oke, ini dulu. Yang kedua, untuk mengetahui akar masalahnya, ya menggunakan fishbone diagram ini, ya analisa tulang ikan ini, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan unsur-unsur manajemen itu dari satu kegiatan itu, metode, macin, kemudian material, ditambah dengan lingkungan. Ini apa penyebab buah ukurannya menjadi kecil? Ya. Yang pertama metodenya, manusianya, macinnya, materialnya. Umur backlog jamur kuping sudah tidak produktif. Ini materialnya, ya. Kemudian kalau dilihat dari metodenya, kesalahan cara penyiraman saat budidaya, kurang pengetahuan. Manusianya bagaimana? Kelalaian karyawan dalam pengendalian hama dan penyakit, tidak teliti dalam penyortiran backlog, keterlambatan karyawan pada waktu penyiraman saat budidaya, kurangnya disiplin waktu lah, kira-kira seperti itu. Ini macin ini, ya peralatan maksudnya, keterlambatan alat penyiraman datang. Kemudian rumah jamur itu tidak steril, mengakibatkan hama penyakit. Kenapa itu menjadi berjamur, tidak steril, suhu kumbuk yang tinggi. Nah, ini berarti pengaturan suhu dalam jamur kuping ini itu tidak sesuai. Itulah yang menyebabkan beberapa hal yang nantinya bisa kita lakukan, jalan keluar solusinya kayak mana nih, ya. Ini contoh aja, fishbone diagram ini. Banyak hal sebenarnya bisa digunakan. Ya. Ada juga mahasiswa yang melakukan penelitian ini, saya menjadi pengujinya juga ya di IKPM. Ini juga penting untuk dipahami dengan baik. Kemudian SWOT analisis ya terhadap pasar domestik. Apa sih kekuatan pasar domestik itu? Sumber daya alamnya mendukung, produksinya melimpah, dan seterusnya. Ya, mungkin kalau yang ini mungkin kalian pasti tertarik. Apakah kalian itu punya kekuatan, punya kelemahan, punya tantangan dan kesempatan yang ada? Mahir mengoperasikan Excel, misalnya kekuatan kalian nih, mampu menganalisis perkembangan bisnis, cepat mengambil keputusan. Tapi lemahnya apa? Kurang pengetahuan dalam membuat perencanaan strategis, pengetahuan yang masih terbatas dalam investasi jangka panjang. Sementara peluangnya dapat menentukan investasi apa yang diambil dengan mengikuti perkembangan bisnis. Peluang untuk membuat portofolio, sedangkan ancamannya kehilangan kesempatan investasi jangka panjang karena tidak bisa membuat perencanaan jangka panjang. Banyak perusahaan yang membuat investasi jangka panjang. Nah, ini peluangnya dikumpulkan kalau kita jadikan satu, bagaimana supaya yang pertama dulu, peluang mendukung strategi agresif apabila kekuatan dan peluangnya ini bagus. Tapi apabila kekuatannya itu bagus tapi ancamannya tinggi, maka mendukung strategi bertahan, berbeda.
kita membuat kegiatan yang berbeda dari yang ada. Kalau dia punya ancaman yang kuat, kemudian lemah, ya, itu mendukung strategi bertahan. Bagaimana kita bertahan? Dan apabila kita lemah sendiri nih, kemudian peluangnya ada, maka mendukung strategi pemanfaatan peluang itu bagaimana caranya. Ini biasanya orang-orang di sekitar kita tuh banyak yang memahami ini. Sudah habis ya waktunya ya? Iya Pak, habis. Iya, Pak. Oke. Ini mind mapping nanti dipelajari sendiri. Pemicu nanti kita langsung masuk ke yang akan datang ya. Saya kira cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian dan nanti bisa digunakan ketika kalian bekerja. Masih adakah orang-orangnya yang gelap-gelap nih? Ada Pak. Tidak ada semua ya. Pak. Saya mau Ada, Ada Pak. You're so good, but not for me. Don't try to be the person you'll never be. Can't see we're different, boys like